Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Nelson Danis. Saya dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik perkotaan. Politik perkotaan dipahami sebagai kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan negara, konflik, dan resolusi konflik. Kebijakan pengambilan keputusan dan pembagian atau alokasi dari sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri yang hidup bersama-sama cukup lama yang mendiami suatu wilayah dan lokasi yang sama. Di perkotaan ini terdapat 3 pilar kekuasaan yang dapat mempengaruhi atau berperan dalam kehidupan kita, yaitu negara pasar dan civil society. Negara seperti telah disebut memiliki otonomi, dengan demikian negara memiliki tujuan. Negara dipandang mampu untuk menciptakan regulasi dan kebijakan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, serta merealisasikannya untuk kesejahteraan, keamanan, dan kebaikan masyarakat dalam sebuah kota. Negara pada tataran ini, pemerintah yang menjadi pelaksana dari intervensi negara sebagai pejabat negara atau birokrat pada hakikatnya adalah faktor individual atau kelompok yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok. Setelah itu ada pasar. Pada masyarakat perkotaan, pasar sangat menentukan jalannya aktivitas kehidupan. Masyarakat kota karena dengan eksistensinya sebuah pasar, maka masyarakat yang tinggal dan menetap dalam suatu kota akan dapat mengakses kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Dalam kata lain, pasar juga merupakan hal yang sangat menentukan jalannya sebuah roda di dalam suatu kota. Contohnya ketika seseorang ingin menguasai sebuah kota, yang dilakukan adalah menguasai pasar. Ketika orang tersebut telah menguasai pasar, maka kota tersebut akan begitu mudah ia kuasai. Karena semua kebutuhan hidup individu dari masyarakat yang ada di kota bergantung dengan eksistensinya pasar di sebuah kota. Setelah itu yang terakhir ada civil society. Civil society dikonsepkan secara teoritis merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar bebas. Dari ketergantungan negara dan pasar dimaksud ialah sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatannya. Contoh sosial, budaya, politik, dan agama. Tanpa adanya intervensi negara dan pasar, intervensi dibolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan yang dilanggar atau undang-undang tidak ditegakkan. Dalam civil society, individu atau kelompok memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu keadaan di mana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Selain itu juga, civil society memiliki kemampuan untuk tidak bergantung pada negara dan pasar. Aktivitas kemasyarakatan dilakukan secara sukarela tanpa kata intimidasi dan ancaman dari negara dan pasar. Contohnya, itu ada organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi ini adalah organisasi yang muncul atas kesadaran masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh negara, contohnya LSM dan lembaga bantuan hukum. Kekuasaan negara dalam kota. Kekuasaan negara dalam kota akan dipandang baik di tengah komunitas masyarakat perkotaan jika aturan perundang-undangan yang dibuat oleh kota mensejahterakan kemakmuran dan memberi rasa aman kepada warganya. Maka warga akan merasakan kehadiran negara di tengah komunitasnya. Negara telah menjalankan fungsinya sebagai dengan peran konstitusi yang diembannya. Apabila kekuasaan yang dimiliki oleh negara tidak mampu mensejahterakan kemakmuran dan memberikan rasa aman kepada warganya, maka negara akan dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Di mata masyarakat, janji-janji yang ditebarkan ketika masa kampanye kesemua itu adalah bohong. Habis itu ada kekuasaan pasar dalam sebuah kota. Kekuasaan pasar akan sebuah kota saat ini telah cenderung dikuasai oleh aktor-aktor pasar yang memiliki modal besar, yang bahkan coba merangsek ke dalam kehidupan pasar yang pada lapisan menengah ke bawah. Hal ini bisa dilihat dari semakin menjamurnya bentuk-bentuk pasar modern yang berakhir masih dengan bisnis ke bisnis besar atau konglomerat tumbuh dan berkembang masuk ke sendi-sendi perkotaan. Eksistensi pasar-pasar tradisional semakin lama semakin terhimpit dan akhirnya hilang bak ditelan bumi karena superioritas kekuasaan modal yang dimiliki oleh pebisnis besar telah menggerogoti peluang-peluang bisnis yang dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah. Contohnya saja kita bisa lihat di setiap sudut-sudut kota besar yang dulunya memiliki warung-warung atau gerobak penjual barang kebutuhan harian telah transformasi menjadi toko-toko retail seperti Indomaret, Alfamart. Contohnya di Tanjung Pinang yaitu ada Isana. Tentu saja akan berdampak pada kehidupan ekonomi pasar pada masyarakat perkotaan yang notabene-nya berasal dari kelompok menengah ke bawah. Lanjut itu ada kekuasaan civil society dalam kota. Kekuasaan civil society dalam kota dapat dilihat dari munculnya kesadaran bersama dan keinginan bersama untuk melakukan suatu hal dengan tujuan bersama.
Kekuasaan civil society perkotaan tidak saja berdimensi pada ruang kecil, tetapi juga bisa pada ruang yang lebih luas lagi, seperti gerakan masyarakat untuk melawan suatu kegagalan iman atau penindasan yang dilakukan oleh elit-elit penguasa dan elit ekonomi. Perkotaan merupakan bentuk partisipasi warga dalam pembangunan kota. Warga kota memiliki ruang untuk mengaktualisasikan kepentingan dan gambaran ideal mereka tentang kota yang mereka inginkan, paling tidak di komunitas mereka sendiri. Sinergitas kekuasaan dalam kota. Perlu adanya sinergitas antara masing-masing pilar kekuasaan sebuah kota, yang mana masing-masing pilar memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian semua tujuan kemanusiaan, baik sebagai individu maupun sebagai kolektivitas. Kontribusi optimal suatu pilar kekuasaan. Suatu pilar kekuasaan tidak menghambat pilar lain untuk mengembangkan secara optimal apa yang seharusnya ia bisa berikan. Setiap pilar kekuasaan tidak boleh memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa sebab. Bila ada suatu pilar kekuasaan yang memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas, maka ia akan menutup pilar yang lain untuk mencapai nilai optimum dari suatu pencapaian. Mungkin segitu saja materi dari saya. Jika ada kurang kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.